Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang modal 20 ekor indukan hasilkan 240 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan. Nah kawan-kawan sekalian, bagaimana caranya? Simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah kawan-kawan sekalian, awal mulanya itu dulu saya juga pernah menerapkan konsep dari yang akan saya bawakan di video ini. Karena dulu saya pernah itu awal mulanya itu beternak 20 ekor indukan. 20 ekor indukan dan jantannya itu 3 ekor. Nah sebelumnya saya itu mengumpulkan beberapa ekor indukan di beberapa kandang. Ini caranya kita harus beternak atau mengumpulkan beberapa indukan di beberapa kandang. Jangan mengambil di satu tempat dan populasinya terlalu banyak. Boleh juga kita ambil indukan di satu tempat tapi basornya beda kandang agar tidak terjadi perkawinan sedara. Nah perkawinan sedara ini tadi bisa menyebabkan genetiknya lama kelamaan akan mengecil. Jadi anakan entoknya nanti lambat besarnya. Jadi saran saya kita itu membeli 20 ekor indukan di kandang yang berbeda dengan basor tadi. Nah jadi teman-teman sekalian, itu saya awal mulanya itu modalnya 20 ekor indukan, basornya 3. Sebelum saya campur padukan, indukan tadi ini saya karantina dulu lebih kurang 1 mingguan. Nah di karantina 1 minggu ini itu saya berikan pakan yang bernutrisi dan juga baik pula untuk pembentukan telur. Nah ini saya beri yang simpel itu pakan bebek petelur dan beberapa campuran-campuran pakan alternatif yang biasa saya berikan, berupa insang ikan lele yang sudah saya rebus, lalu saya campurkan menggunakan tungkul jagung yang digiling, tepung KFC. Jadi perbandingannya itu 1:1 semuanya, sehingga indukan tersebut cepat gemuknya. Dalam jangka waktu 1 minggu itu udah mulai terasa bobot badannya gemuk-gemuk. Nah saran saya itu kalau mau beli indukan yang sudah menetaskan telur itu lebih kurang 1 atau 2 kali teman-teman sekali. Jadi jangka pemeliharaan di kandang kita itu masih panjang karena indukan kita itu masih terlampau muda. Jangan beli dere teman-teman sekalian. Kalau dere itu agak lama dia, apalagi proses perpindahan kandang itu adaptasinya, jadi dia sedikit lebih lambat dalam proses bertelur. Dan juga basor juga kita tidak boleh satukan dulu dengan indukan tadi, sehingga basornya pun nanti pada saat disatukan kondisinya sudah sangat prima dan dia tidak adaptasi lagi dengan pakan yang akan kita berikan. Nah setelah 1 minggu kita boleh mencampur padukan 20 ekor indukan tadi dan juga 1 ekor basor. Nanti akan terjadi perkawinan lebih kurang 2 minggu teman-teman sekalian. Jadi 2 minggu itu dia nanti terjadi proses perkawinan sampai dengan nanti bertelur itu dia menghabiskan waktu 1 bulan. Nah jadi kita akan mengambil rentan waktu yaitu 1 periode dari 3 ekor basor dan 20 ekor indukan. Nah biasanya di kandang saya itu menghasilkan lebih kurang itu 15 butir telur entok. Itu yang paling sedikit teman-teman sekalian. Biasanya 15, 18, maksimal tuh sampai 20 lebih pernah. 20 lebih itu pernah teman-teman. Tapi yang saya tetaskan itu tetap ya paling enggak itu maksimal 17 sampai dengan 16. Saya nggak mau over populasi karena biasanya kurang maksimal kalau terlalu banyak juga. Nah selebihnya itu misalnya nih ada 18 butir telur, saya ambil nanti sisanya dari 18 butir itu saya ambil, contohnya saya ambil 3, jadi saya ramkan hanya 15. 3 butirnya tadi itu bisa saya masukkan mesin tetas teman-teman. Jadi biar indukannya juga mengeram secara alami dan juga maksimal. Nah proses penetasan atau pengeraman indukan itu menghabiskan waktu 1 bulan juga, 1 bulan lebih teman-teman sekalian. Jadi kita ambil saja estimasi perindukan itu hanya menetaskan 12 saja. Nah kan tadi kita mengeramkan indukan tadi itu kan 15. Jadi agar mudah saja kita untuk penghitungannya, perindukannya tadi itu
Kalau dia tadi menghasilkan 15 butir itu sampai dengan menetasnya 15 ekor tadi menetas sempurna, maka 15 ekor dikali 20 ekor tadi indukan sudah menghasilkan 300 ekor anakan entok. Tapi kan kita tadi hanya estimasi 12 ekor saja yang berhasil menetas. Jadi 12 ekor anakan dikali 20 indukan menghasilkan 240 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi sebenarnya sangat simpel dalam berbudidaya entok ini. Tapi saran saya, walaupun kawan-kawan sekalian itu masih belum memiliki waktu yang maksimal dalam beternak entok ini juga tidak boleh kita sepelekan ataupun hanya kita sekedar sampingan. Yang mana sampingan tersebut nggak kita pantau secara intensif. Walaupun kawan-kawan sekalian itu pagi kerja sampai dengan sore, saya sarankan waktu di malam hari teman-teman sekalian itu bisa mengontrol kondisi entok-entok yang ada di kandang. Bersih-bersihnya hanya sempatnya itu di malam hari ataupun di pagi atau saat subuh, teman-teman sekalian itu bisa mengontrol entoknya sehingga memang kondisi entok ini tetap terjaga. Nah, untuk modal kawan-kawan sekalian itu biasanya di sekitaran tempat saya itu indukan yang bagus ya, itu di harga 90.000 sampai dengan 80.000 rupiah. Nah, kita ambil saja di harga 80.000 rupiah untuk gampangnya kita menghitung modal. Nah, kalau 10 ekor tadi 80.000 kali 10 sudah menghabiskan modal 800.000 teman-teman sekalian. Nah, kan kita mengambil indukannya 20 ekor. Jadi modal awalnya itu 1.600.000 teman-teman sekalian. Jadi 80 dikali 20 ekor habisnya 1.600.000 rupiah. Nah, untuk basor itu biasa di harga sama juga teman-teman sekalian. Ada yang 200.000, ada yang 180.000. Jadi ya kawan-kawan sekalian bisa menghemat-hemat budget, ataupun ada juga yang jauh lebih murah dari itu ya kawan-kawan sekalian bisa ngambil di daerah-daerah perkampungan yang mana harga basor ya itu masih belum terlalu tinggi. Jadi kawan-kawan sekalian itu bisa lebih memurahkan budget dari awal beternak entok tersebut. Nah, ini saya berikan konsep seperti ini karena memang untuk kawan-kawan sekalian itu kan mesti gimana sih cara mengembangkan entok itu agar cepat banyak di kandang kita dengan modal yang tidak terlampau berat. Nah, jadi memang dalam beternak entok itu kita memang butuh modal, tapi modal kan kalau masih 20 ekor indukan itu kan tidak terlalu besar. Untuk kawan-kawan sekalian bisa merubah konsep juga ya, hanya 10 ekor indukan dulu dengan basor 2 ekor itu bisa juga teman-teman sekalian ya, tergantung budget kawan-kawan sekalian. Tapi konsep saya seperti ini itu untuk menambah populasi yang cepat dengan membuat konsep 20 ekor indukan dengan perbandingan 3 ekor basor. Dan juga untuk kawan-kawan sekalian, pakan ini adalah yang paling utama dalam beternak entok. Jadi kita harus memiliki pakan-pakan alternatif seperti yang ada di video saya sebelumnya itu saya menggunakan limbah ikan, sayur-sayuran dan juga dedaunan teman-teman sekalian seperti daun talas yang biasa saya gunakan, umbi dari daun talas, umbi singkong. Itu kawan-kawan sekalian harus pandai-pandai meramu pakan yang murah meriah tapi kualitasnya tidak murahan. Dan yang paling utama untuk kawan-kawan sekalian itu ya, sebelum membeli entok kandangnya sudah disediakan dahulu, paling enggak dipagari lah, walaupun masih belum pagar seng ya paling enggak itu dipagari menggunakan jejaring agar entok-entok kawan-kawan sekalian itu terhindar dari predator seperti musang, biawak, ataupun yang paling parah itu hewan berkaki dua teman-teman sekalian, jadi maling tuh ya, manusia. Jadi hati-hati teman-teman sekalian dalam beternak entok. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Untuk kawan-kawan sekalian yang ingin memesan anakan entok bisa japri ke WhatsApp saya, nanti akan saya jelaskan harga entok jenis lokal, jumbo dan juga entok jenis milenial. Sekian dulu teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan teman-teman sekalian bisa memahaminya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.